Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi metode dakwah yang disampaikan oleh Wali Songo. Di sini saya Nabila Amirah Pratiwi dan nanti rekan saya akan menjelaskan metode dakwah dari Wali Songo. Yang pertama adalah Sunan Ampel yang akan saya jelaskan sendiri. Langsung saja, biografi dari Sunan Ampel. Itu adalah putra tertua dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Lahir di Champa, kalau sekarang itu adalah Vietnam, pada tahun 1401 Masehi. Kemudian nama Sunan Ampel itu diambil dari daerah yang dulu pernah ia singgahi lumayan lama, yaitu di Denta Ampel, Surabaya. Jadi sekarang itu namanya Surabaya. Namun lebih dikenal dengan nama Sayyid Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Nah, bagaimana penyebaran dakwah dari beliau? Beliau ini adalah salah satu penggagas, bukan salah satu, tapi memang penggagas beduk yang ada di musola atau masjid. Jadi beduk itu bunyi-bunyian dari agama Hindu dan Buddha pada zaman dahulu. Nah, kemudian dirubah menjadi suatu alat yang digunakan sebagai tanda bahwa masuknya sholat 5 waktu. Kemudian metodenya yang dilakukan adalah pembaruan dan penyebaran dengan cara bergaul dengan masyarakat. Jadi ia ikut bergaul dengan terjun ke masyarakat, kemudian disisipkan oleh ajaran agama Islam. Kemudian pendekatan intelektual, jadi menggunakan diskusi atau lempar pertanyaan, kemudian yang menggunakan akal hingga akhirnya masyarakat juga dapat berpikir tentang ajaran agama Islam. Kemudian dengan cara al-hikmah atau mengambil kebaikan, dan dengan cara ummah, yaitu klasifikasi penyebaran agama Islam itu sesuai dengan tingkatan pendidikan. Jadi kalau misalnya dewasa ya disesuaikan dengan bahasa dewasa, kalau orang tua juga disesuaikan dengan bahasa orang tua, jadi mudah dipahami. Kemudian membangun pesantren dan menghubungkan antara akidah dan ibadah. Selanjutnya, selain itu juga beliau melakukan perkawinan untuk menyebarkan agama Islam seperti yang dilakukan oleh beliau sendiri. Beliau menikah dengan Nyi Ageng Manila, hingga akhirnya Nyi Ageng Manila dan kerabatnya dapat masuk Islam, dapat menyebarkan agama Islam pula. Dan ini juga terjadi pada anak-anaknya dan paman-pamannya. Nah, ini ajaran yang paling terkenal dari beliau, yaitu Moh Limo. Maksudnya tidak mau melakukan 5 kegiatan ini. Yang pertama adalah moh main, maksudnya moh berjudi. Yang kedua adalah moh mabuk atau minum minuman keras. Moh madon, maksudnya adalah tidak mau berzina. Kemudian moh madat, tidak mau makan makanan haram seperti narkoba. Kemudian yang kelima yaitu moh maling atau mencuri. Nah, selanjutnya dakwah Sunan Giri dan Sunan Derajat akan disampaikan oleh partner saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Nabila Amirah. Yang pertama yaitu Sunan Giri. Sedikit dari biografi Sunan Giri. Di sini Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishaq, yang mana nama asli Sunan Giri yaitu Raden Paku. Nama Raden Paku itu diberikan oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Setelah itu Sunan Giri mempunyai nama-nama lainnya atau sebutan yang lain, yaitu salah satunya Ainul Yakin, Abdul Faqih, Prabu Satmata, dan Jaka Samudra. Sunan Giri sendiri lahir di Blambangan, Jawa Timur pada tahun 1365 Masehi. Selanjutnya masuk ke dalam metode Sunan Giri. Metode dakwah Sunan Giri di sini ada 2 metode. Salah satunya yang pertama berdakwah melalui pendidikan di pesantren. Sunan Giri mendirikan pondok pesantren usai menuntut ilmu di pesantren Sunan Ampel.
yaitu Pondok Pesantren Ampel Denta di bawah bimbingan langsung oleh Sunan Ampel. Pesantren Sunan Giri didirikan sebuah perbukitan di daerah Desa Sidomukti, Kebun Mas Giri. Sunan Giri di sini dihasilkan menjadi pesantren Sunan Giri di sini, kemudian dihasilkan menjadi terkenal sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa, bahkan pengaruhnya juga sampai Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi. Sunan Giri juga melakukan penyebaran Islam secara sistematis melalui sistem pendidikan yang mana Sunan Giri mengirimkan murid-muridnya ke berbagai wilayah di Nusantara. Yang kedua, berdakwah dengan kesenian. Dapat kita ketahui bahwa Sunan Giri di sini salah satunya sebagai wali songo yang berdakwah dengan metode kesenian atau strategi kebudayaan dalam penyebaran Islam ini menggunakan rumus kesenian. Dapat kita ketahui seperti penciptaannya wayang, tembang-tembang Jawa. Beliau juga menciptakan gending atau lagu instrumental Jawa atau tembang macopot seperti Asmarandono dan Pucung. Sunan Giri juga menciptakan permainan anak-anak seperti jalungan, jamuran, tembang lir ilir yang memiliki makna pengajaran yang luhur, tembang dandang gulo yang memiliki makna tentang kebenaran hidup, dan juga permainan anak-anak seperti yang kita lihat seperti cuplek-cuplek suweng seperti itu ya. Kita dapat melihat seperti itu karena usaha yang dilakukan oleh Sunan Giri di sini berhasil, dan juga dampaknya ini kepada masyarakat akhirnya mengajarkan bahwa agama Islam dengan cara gradual atau bertahap melalui pemahaman Islam dimasukkan dalam kehidupan. Sunan Giri menjanjikan agama Islam tanpa ada unsur kekerasan, yang mana kebiasaan atau tradisi masyarakat yang menyimpang dari ajaran Islam dilenturkan dengan memberikan nilai-nilai Islam dengan benar. Dari seperti itu kan kita dapat mengetahui ya bahwa Sunan Giri masuk ke dalam masyarakat ini melalui secara perlahan pesantren dan juga kesenian. Selanjutnya dakwah Sunan Derajat. Di sini sedikit terkait biografi Sunan Derajat. Sunan Derajat nama lainnya yaitu Raden Qasim atau Syarifuddin, merupakan putra dari Sunan Ampel atau Raden Ahmad dengan Nyai Ageng Manila. Di sini Sunan Derajat menyebarkan agama Islam di pesisir Gresik. Dakwah yang dilakukan beliau pada mulanya dilakukan atas petuah dari Sunan Ampel ayahnya, dan pada akhirnya Sunan Derajat sampai dengan Lamongan menempati wilayah tersebut. Selanjutnya terkait metode dakwah Sunan Derajat. Metode dakwah Sunan Derajat ini mengedepankan kebijakan atau dikenal dengan metode dakwah bil hikmah. Beliau dakwahnya menyampaikan secara langsung di masjid, di musola, dan juga pendidikan yang ada di pesantren. Beliau juga menggunakan metode dakwah dengan menggunakan musik. Salah satu kesenian yang dipilih Sunan Derajat yaitu musik. Ya, musik itu seperti bertembang pangkur dengan iringan gending. Dengan cara tersebut seperti halnya di atas dilakukan seperti kakaknya yaitu Sunan Bonang. Sunan Derajat juga mengedepankan kebijakan atau yang dikenal dengan metode dakwah bil hikmah, diantaranya ada prinsip pepalipitu dan catur wulan yang sudah disebutkan di makalah juga, bahwa yang pertama membangun resep tiaing sasama, membuat senang hati orang lain, sampai dengan yang ketujuh di mana menehono teken marang wong kang buta, yaitu berikanlah tongkat kepada orang buta. Dalam hal itu kita dapat simpulkan bahwa para Sunan Giri dan juga Sunan Derajat sama-sama memasukkan Islam
tanpa menggunakan kekerasan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.